Seri 1, sebuah novel dengan judul Siti Nurbaya, buah karya Sutat Basuki atau Raden Mas Ngebai MS Basuki. Siti Nurbaya atau si Ratu Dangdut, ya, Siti Nurbaya. Pada episode pertama ini dengan judul Salam Persahabatan Siti Nurbaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah hari ini Sabtu 1 Maret 2025. Pukul 9:25 pagi. Atau bisa juga hari ini adalah awal puasa Ramadan 1446 Hijriah. Dari kota Jomvanger, Sutat Basuki mulai mengarang novel ini dengan judul Maraterusi Siti Nurbaya, Ratu Dangdut. Seperti kebiasaannya, sang penulis selalu mengarang cerita yang antik dan unik dan selalu dihiasi lagu dan menyanyi atau menyanyi dan musik sungguh sangat asik. Di saat menulis cerita Siti Nurbaya, tidak lupa Sutat Basuki selalu memutar lagu-lagunya Kus Plus agar menjadi inspirasi yang pas dan cocok, tidak kurang juga tidak ganjil. Oh Siti Nurbaya yang cantik, namamu harus kuabadikan dalam karya yang indah ini, seperti dalamnya hatiku saat jumpa pertama denganmu. Oh Siti Nurbaya, oh Siti Nurbaya, ya. Terus ya, oh Siti Nurbaya, oh Siti Nurbaya, ya. Yang pernah aku kenal di pasar Krempyeng, pinggiran desa dekat Sungai Besar. Siti Nurbaya yang cantik memang masih sekolah di SMA Mangan Marak. Setiap pagi membantu ibunya jualan empon-empon, lombok, tomat, jengkol, pete, lamtoro, jahe, kunir, DRL, DST. Wah, tidak bisa kutuliskan semuanya. Dagangannya Bunda melirik. Disinilah pasar Krempyeng. Siti Nurbaya membantu Bunda melirik jualan. Sambil jualan sambil ngitung alias nyanyi rengeng-rengeng. Tidak jarang para pelanggan di pasar Krempyeng yang salut dan kagum pada suara emas setengah tembogo dari suara Siti Nurbaya. Waduh, sangat bagus Bunda melirik suara anakmu, kata Jumain, sang juragan bakso yang setiap pagi selalu membeli bawang putih pada Bunda melirik. Iya Cak Jumain, anakku memang senang menyanyi dan di rumah juga sering menulis puisi dan menciptakan lagu Cak Jumain, kata Bunda melirik sambil tersenyum. Dan Cak Jumain juga sambil tersenyum. Angin semilir, wiwit esok nganti awan, Siti Nurbaya sambil ngitung, ya. Sambil ngitung itu alias nyanyi, ya. Itu tadi Siti Nurbaya senang menyanyi. Di saat asik merengeng, menyanyi di pasar Krempyeng, datanglah para pengamen yang membawa gerobak dan peralatan musik lengkap di dalam pasar Krempyeng. Ayo Mbak Siti ikut menyanyi, Mbak Siti, teriak Girin. Namun Siti Nurbaya hanya tersenyum. Ya, dengan musik irama dangdut yang bagus, para rombongan kusni mencari uang recehan demi sesuap nasi untuk menyambung hidup mereka. Rombongan pengamen kusni terdiri dari 6 orang. Mereka adalah Kusni pemegang melodi, Kusdi pemegang bass, Kuswanto pemegang kendang, Suhartolas pemegang tamborin, Tati Demek pemegang keyboard, dan Yuni Gripis vokalis utama. Ido Mariati, cewek abang sapi, jalan-jalan berdua pegangan tangan, lewat Ciputat orang melihat sapi ikumat. Suara Yuni Gripis menghiasi ramainya para pembeli di pasar Krempyeng. Matur suwun, kata Yuni Gripis sambil nampani duit alias menerima uang dari para pemberi.
Dengan senyum penuh ketabahan, kebiasaan itu mereka jalani setiap hari. Yang itu, yang ini, hampir semua orang Pasar Krempeng memberi uang pada rombongan pengamen Kusni. Yang enak dong nyanyinya, kata Siti Nurbaya sambil memberi uang pada rombongan Kusni. Sekali-kali Mbak Siti ya, Mbak Siti Nurbaya sekali-kali nyumbang nyanyi ya, kata Tati Demek sang pemain keyboard dari rombongan Kusni. Iya nyanyi dong, kata Girin. Iya Mbak Siti nyanyi, bila enak nyanyinya saya sawar 1 juta juga buat Mbak Siti Nurbaya dan 100.000 buat Om Kusni Group, kata Jumain sang juragan bakso. Bolehlah, tapi janji disawar 1 juta ya, kata Siti Nurbaya pada Jumain sambil tersenyum. Iya masuk, kata iya masuk artinya oke. Dengan sedikit malu Siti Nurbaya menerima tawaran orang-orang di Pasar Krempeng untuk Siti Nurbaya nyumbang nyanyi. Oh, mulailah suara musik berbunyi dari rombongan Kusni. Mulailah Siti Nurbaya menyanyi. Siti Nurbaya menyanyi lagu dangdut yang berjudul Kakang Mas ciptaan Sutat Basuki. Lagu Kakang Mas adalah lagu sukses dan booming pasaran zaman kaset. Walau lagu lama namun masih sangat enak untuk didengar. Yeah. Dengan suara emas, bagus suara emas setengah tembogo, lagu nostalgia itu membuat semua orang seisi Pasar Krempeng sangat tertegun. Oh, mereka sangat senang dengan lantunan suara Siti Nurbaya. Cak Jumain manggut-manggut, Girin joget, sementara dari los pasar ada Bang Marahot dan Pak Asri juga ikut joget. Kedap-kedip mata berkedip sambil aku melirik-lirik. Oh, Kakang Mas, aku tertarik padamu. Itulah senandung lagu Kakang Mas yang dinyanyikan Siti Nurbaya. Betul-betul seisi pasar sangat cerah ceria dan gembira. Usai menyanyi, Siti Nurbaya dapat sawaran 1 juta dari Cak Jumain. Bang Marahot, Pak Asri juga nyawar seala kadarnya. Bah, besok kodang kesini lagi ya. Besok aku ganti nyawar Siti Nurbaya 2 juta. Tapi aku minta Siti Nurbaya duet sama aku ya, kata Bang Marahot pada kelompok pengamen rombongan Kusni. Dan Siti Nurbaya, siap Bang Marahot, kata Siti Nurbaya. Dan dengan hati riang serta ikhlas, Bang Marahot waktu saat ini juga memberi uang sawaran 50.000 pada rombongan Kusni. Dengan hati senang namun terharu, Bunda Melirik hari ini dapat uang banyak dari dagangan rutinnya. Dan juga hatinya bahagia karena baru pertama kali Bunda Melirik melihat Siti Nurbaya menyanyi di hadapan orang banyak di Pasar Krempeng. Meskipun kejadian itu bukan di panggung, meskipun kejadian itu nyumbang nyanyi pada rombongan pengamen Kusni. Itulah Bunda Melirik dan anak gadisnya. Tepat pukul 9:30 menuju pulang dari Pasar Krempeng menuju ke Istana Bahagia. Ya, mereka pulang menuju Istana Bahagia meskipun istana itu sangat kecil. Karena di Istana Bahagia Siti Nurbaya bisa menulis puisi, menciptakan lagu, dan bisa siap-siap mempersiapkan diri untuk berangkat sekolah di SMA Manganmar. Oh, Siti Nurbaya. Hatinya sangat bangga dan senang karena bisa tampil nyanyi dan dapat uang sawaran banyak. Meskipun bukan konser resmi seperti La Big Band yang terkenal dengan Nabila dan Melan. Namun Siti Nurbaya sangat bahagia. Karena ini nyanyi yang pertama. Jombang 1 Maret 2025. Bersambung pada episode kedua. Jangan lupa ya untuk membeli novel Siti Nurbaya. Novel-novel kalian dari Sutat Basuki.